penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Purwanti selaku Kepala Sekolah telah memfasilitasi dan mendukung program guru penggerak. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada sesi aksi nyata yang akan saya paparkan. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang dimana pada modul-modul yang telah dipelajari di guru penggerak dari modul 1.1 dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang 1.2 tentang visi dan misi guru penggerak, yang 1.3 yaitu peran guru penggerak, dan di modul 1.4 ini di mana saya menerapkan budaya-budaya positif di sekolah khususnya SDN Petojo Utara 05. Untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Purwanti sebagai Kepala Sekolah SDN Petojo Utara 05 untuk memberikan suatu pencerahan tentang program guru penggerak dan memotivasi guru-guru yang lain dalam mengikuti guru penggerak di angkatan 8, 9, dan 10 untuk DKI Jakarta. Silakan Ibu, terima kasih. Oke. Ini Bu, pakai aja biar. Baron, ini mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan atau melihat paparan yang akan disampaikan oleh Heri Lukman yang telah mengikuti kegiatan guru penggerak. Untuk Bapak Ibu yang belum atau sedang mengikuti guru penggerak, tetap semangat. Yang penting mendaftar, apapun yang dikatakan mau jadi apapun, jadi kepala sekolah atau pengawas, yang penting kita sudah siap untuk mengikuti. Karena guru penggerak merupakan salah satu program Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau seluruh Indonesia. Itu aja yang disampaikan. Tetap semangat untuk Pak Heri Lukman, Bapak dan Ibu yang lainnya mengikuti jejak daripada Pak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Purwanti telah memberikan suatu masukan kepada rekan-rekan guru, di mana Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mendukung program dari Mas Menteri, di mana Kementerian Pendidikan akan membentuk para pemimpin-pemimpin yang muda-muda, di mana wadah yang diberikan itu melalui program guru penggerak ini. Nah, kenapa digalakkan, yaitu kembali lagi Mas Menteri pengen punya pemimpin-pemimpin yang muda-muda dan anak-anak milenial. Karena ada dua program sebenarnya di praktik penggerak itu diusahakan itu dari usia 50 ke atas, karena mereka akan membimbing guru-guru penggerak. Nah, bagi
menyambung dari apa yang Ibu Purwanti tadi, semangat buat teman-teman mengikuti program Guru Bergerak. Saya udah setengah perjalanan masih jauh sampai bulan Mei ya. Oke, mungkin itu aja dari saya dan sambutan dari Ibu. Kita langsung ke materi apa. Di sini saya tidak akan menggurui, tidak akan saya yang lebih tahu, tapi pada sesi ini saya sharing apa yang saya pelajari. Kita sharing di sini bukan untuk saya yang lebih tahu, tapi lebih kepada sharing. Kita buka tentang di SDN Petojo Utara 05 tentang budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, mungkin apa sih tujuan saya di sini? Di sini saya berdiri akan menerapkan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum merujuk kepada budaya positif itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Saya Heri Lukmanur Hakim, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Insya Allah mudah-mudahan lulus di tahun ini. Sertifikatnya ya buat apa aja ya. Kita sharing santai, tidak ini ya. Baiklah. Oke. Tadi kita, di sini. Tujuan saya berada di sini itu untuk berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain, mewujudkan disiplin positif di SDN Petojo Utara 05. Tapi sebelum kita ke arah budaya positif, mari kita kita lihat tahapan-tahapan untuk merujuk kepada disiplin positif tersebut. Oke. Bentar. Kok gini ya? Hah? Udah gini aja. Oke, konsep utama dari modul budaya positif yang akan dibahas mungkin tentang perubahan paradigma pembelajaran di SDN Petojo Utara 05, baik itu umum khususnya di sini, umumnya di sekolah-sekolah. Lalu pembahasan tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ini 7 hal ini mungkin kita akan bahas lewat-lewat. Kita langsung ke poin pertama, di mana pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini poin-poin untuk mendukung profil pelajar Pancasila disesuaikan dengan sekolah-sekolah, ya kan? Dengan kondisi lingkungannya seperti apa, nah itulah yang akan dijadikan kita sebagai guru penggerak merubah paradigma dalam pembelajaran. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Ini pada disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini yang dibahas pada modul 1.4 ini, disiplin positif di sini kita membuat suatu keyakinan dalam diri siswa, menumbuhkan dalam diri siswa bahwa melakukan suatu tindakan yang salah
itu otomatisasi mereka tidak perlu ada motivasi dari dalam maupun dari luar. Mereka udah timbul sendiri dengan budaya positif di sini. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik yang seperti tadi saya bilang. Jadi tidak mereka melakukan suatu kedisiplinan itu tidak ada paksaan tapi muncul dari dalam dirinya. Next ya Ibu. Kalau ini mohon bantuannya di sini. Oke. Tadi selanjutnya yang akan kita bahas kebutuhan dasar manusia. Di sini pada teori yang kita pelajari pada modul ada yang dinamakan dengan bertahan hidup, di mana kita makan, minum, merasa aman, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, dalam 5 poin-poin ini adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ketika manusia tidak terpenuhi suatu kebutuhan dasarnya, maka akan suatu terjadi miss dalam dirinya gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan kita sebagai pendidik harus menumbuhkan rasa dasar manusia ini, dimana setelah anak sebagai pendidik menumbuhkan kebutuhan dasar si anak, itu insya Allah anak-anak pun akan nyaman dan tentram maupun untuk belajarnya. Next one. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi seperti yang tadi dibilang, ada yang ekstrinsik maupun intrinsik, dari dalam dan dari luar. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nih, ada 3 poin yang akan dipaparkan: menghindarkan ketidaknyamanan dan hukuman. Yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini dari ketiga poin ini memang betul motivasi yang kita berikan terhadap kedisiplinan anak, kita mengacu pada poin yang ketiga tuh. Nilai-nilai kebajikan itu anak merasa mandiri, bertanggung jawab gitu kan. Nah, rasa-rasa itu rasa kebajikan itu tumbuh sendirinya. Nah, itu sebagai pendidik kita harus bisa seperti itu, menumbuhkan rasa kebajikan di dalam diri. Next Pak Roni. Nah, dalam konsep disiplin pada 2 slide sebelumnya kita disiplin karena hukuman. Di sini membuat tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sini ada hukuman terhadap konsep disiplin. Nah, selanjutnya penghargaan ketika seseorang melakukan suatu disiplin. Apa sih penghargaan yang akan saya dapat ketika saya melakukan suatu kedisiplinan? Nih, tidak efektif, merusak hubungan sifat, mematikan kreativitas, mengumpulkan sistem ranking, merampas hak menghargai. Nah, ada sistem-sistem persaingan. Nah, ini yang tidak diharapkan. Kita sebagai guru penggerak itu harus merubah paradigma seperti itu. Lanjut Pak, di slide selanjutnya. Nih, adanya konsekuensi dari apa yang kita lakukan, penguatan. Nah, ketika hukuman terjadi, kedisiplinan terjadi, konsekuensi akan kita dapat yaitu penguatan jarak pendek, hanya stuck di situ, tidak jangka panjang. Dalam artian ketika anak sudah memiliki nilai budaya positif, maka di sini akan tumbuh dalam dirinya suatu kesadaran disiplin, ya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan ketika itu stimulus, respon, murid menghormati peraturan. Nah, ini ada kaitan dari motivasi eksternal. Nah, balik dari 3 tadi, hukuman, pelanggaran dan konsekuensi, yang paling kita bahas adalah di sini restitusi. Nah,
Apa sih restitusi? Nanti akan kita bahas, di bawah ada di slide selanjutnya. Nah, dengan dari ketiga tadi hukuman, konsekuensi, disiplin tersebut, ada yang dinamakan restitusi. Di sini kita digodok gimana caranya seorang siswa mampu menyadari suatu kesalahan dalam diri dan tidak akan mengulanginya kembali. Itu yang dinamakan kita harus menemukan melakukan restitusi dalam suatu permasalahan yang ada di sekolah. Nih, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol nanti kita akan bahas. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan ini. Suatu restitusi yang dilakukan seorang guru akan mampu menemukan budaya positif dalam diri seseorang siswa. Next, Pak Roni. Nih, di sini dikatakan apa sih? Tadi kan restitusi dan bagaimana cara menanamkan budaya positif pada murid. Nih, restitusi adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika seseorang dikuatkan, nah jangan seperti itu, bla 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 bla, gitu kan. Nah, terukir di dalam hati mereka, saya tidak akan melakukannya, gitu kan. Itu yang harus kita lakukan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada timbal balik antara yang punya masalah dengan masalah yang akan dipecahkan. Nanti ada hubungannya dengan kondisi posisi kontrol. Siap, lanjut Pak Roni. Mohon izin, agak ini haus ini teh. Apa gemeter? Mohon izin Ibu. Makasih Pak Roni. Oke. Ada di sini masih ada 8 slide lagi, kita next ya. Ini dipercepat. Saya minta waktunya cuma 45 menit. Oke, lanjut. Waktu kemarin sebelum kita liburan pas hari Kamis, kebetulan siswa kita tidak ada. Saya meminjam. Saya berkolaborasi dengan Pak Yusuf. Saya menggunakan siswa-siswa 03 sebanyak 5 orang untuk berkolaborasi dengan mereka menerapkan tentang budaya positif, ya kan? Nah, di sini saya mau ngambil satu contoh yang kemarin saya laksanakan pada modul sebelumnya. Di sini contoh kasusnya siswa tidak mengenakan pakaian olahraga. Nah, kalau kita menggunakan hukuman, di sini guru menghukum siswa misalnya lari. Nah, ini tipikal saya nih, menghukum gitu kan, berapa keliling lapangan. Terus siswa dihukum menyiapkan peralatan olahraga membantu saya. Terus konsekuensi apa sih? Guru memberikan konsekuensi untuk hukuman dengan tidak mengikut sertakan dalam pembelajaran. Nah, konsekuensi dari apa yang anak lakukan tidak memakai baju olahraga adalah mereka tidak mengikuti pembelajaran. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini kan dikatakan keyakinan bukan peraturan gitu kan. Karena keyakinan itu munculnya di dalam diri. Kalau peraturan itu kan dibuat sama sekolah maupun di komunitas. Nah, dengan restitusi yang saya lakukan nih, guru menanyakan keyakinan dalam artian gini, menanyakan nih, kenapa kamu tidak memakai pakaian olahraga, mengidentifikasi masalahnya seperti apa, apakah kemarin tidak hujan, apakah dicuci. Nah, itu dari digali dulu apa yang
hal yang membuat dia tidak memakai pakaian olahraga. Next, ternyata apa yang telah saya lakukan itu ternyata salah gitu, menjadi efek jerah terhadap anak-anak ketika saya menghukum ya lalu olahraga gitu kan, teriak-teriak kayak gitu. Itu ternyata harus dikikis tuh kata para senior dari guru penggerak, harus dikikis seperti itu. Di sini ngambil saya satu lagi nih, tadi dikaitkan dengan posisi kontrol seorang guru, ya, khususnya guru penggerak, umumnya guru yang di sekolah-sekolah kita harus memiliki posisi kontrol, di mana posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, di sini seorang guru harus mampu menjadi manajer, di mana manajer itu bisa mengelola tanpa menghukum gitu istilahnya. Kalau untuk guru, nah untuk kepala sekolah mungkin untuk memimpin sekolah itu mau dibawa kemana arahnya gitu kan Bu. Nah, kita permasalahan ini ambillah contoh lagi, tidak memakai atribut nih sebagai hukuman dari kelima posisi kontrol. Sebagai penghukum nih, patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan, ini sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, nanti si anak itu muncul rasa bersalah dalam diri, oh iya ya gitu kan. Jadi itu dalam posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman, nah bahasa yang kita gunakan lebih kepada teman ketika menegur anak. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Nah, kamu salah nanti untuk kedepannya. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan untuk kelima posisi kontrol di sini. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini kembali lagi kepada peraturan sekolah yang dibuat. Nah, ini nih yang terakhir yang harus kita tanamkan dalam seorang guru sebagai manajer maupun di sekolah maupun di kelas. Apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari posisi restitusi tadi, ketika guru melakukan restitusi, apa sih kendala dari mereka tidak memakai atribut, tidak memakai pakaian sekolah? Nah, itu menggali permasalahan-permasalahan yang ada di anak dengan meyakinkan dalam dirinya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu menumbuhkan rasa seperti itu. Lanjut Pak Roni. Nah, ini di atas sebentar. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena ada dua faktor nih. Ini ada dua pertanyaan besar. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, karena peraturan kelas itu cenderung banyak peraturan yang misalnya tidak piket lah, tidak apa, banyak yang tidak, pokoknya peraturan-peraturan di kelas. Nah, yang akan kita yakinkan sebagai seorang guru penggerak itu di sini meyakinkan dalam dirinya tidak usah banyak-banyak, hanya satu misalnya dalam pembelajaran olahraga yang saya lakukan, anak patuh terhadap pemakaian baju olahraga, cukup satu untuk meyakinkan diri. Nah, itu akan berlanjut, misalnya untuk pertemuan berikutnya ditambah dua keyakinan, pada pertemuan berikutnya ditambah 3. Jadi nggak perlu banyak meyakinkan diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak akan berulang lagi kembali gitu. Next Pak Roni. Nah, saya mengambil contoh di sini, kecilin lagi Pak Roni sedikit. Oke, nih, ini ada trik, salah satu trik teman-teman guru penggerak yang lain yang saya diskusi. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di sini yang pertama dilakukan adalah diskusi tentang peraturan kelas, di mana membuat tadi yang saya bilang tadi banyak tuh Pak, coba dicium yang itu tuh, yang menempelkan keyakinan. Betul. Nah, itu. Nah, setelah punya peraturan kita rumuskan, dan ini adalah
hasil tempelan-tempelan di mana siswa-siswa itu menuliskan keyakinan dalam dirinya yang akan dilakukan, cuma satu keyakinan. Maka ketika ditempel kita sepakati mana yang akan menjadi keyakinan kelas, mana yang akan menjadi peraturan sekolah, gitu. Iya. Nah, kalau di ke Bu Sinta mungkin kesepakatan, tapi kita lebih kepada bahasanya keyakinan. Nah, karena keyakinan nggak perlu banyak. Dalam hal ini paling tiga option, ya. Yang penting 3 option itu nempel di dalam jiwa anak. Itulah yang akan menjadi suatu budaya positif. Silakan Pak, next. Nah, ini salah satu dari yang banyak tadi kita tuangkan di sini. Kurang lebih ada 30 siswa yang diskusi. Saya ambil 9 disiplin waktu, misalnya belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang bicara, saling menghormati sesama, selalu menerapkan 5S, gemar membaca sebagai budaya literasi, selalu sehat, sholat berjamaah. Mungkin dari apa yang menjadi keyakinan mereka dituangkan ke sini, dari 30 diambil 9, karena setiap anak mungkin pemikirannya sama, ya. Next, Pak Roni. Di sini bagaimana sih pembentukan dari keyakinan kelas itu? Nah, di sini lebih abstrak dari peraturan. Nah, abstrak di sini tadi yang Selatula bilang, kalau peraturan itu banyak, ada 10, ada 15, tapi meyakinkan di sini cukup 3 lah, gitu kan. Tadi saya bilang datang tepat waktu, menumbuhkan sapa dan salam, dan apa? Satu lagi misalnya. Nah, cukup 3 untuk meyakinkan seseorang siswa dalam menumbuhkan budaya positif di dalam dirinya. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Dalam hal ini siswa mandiri, bijaksana, kreatif, itu adalah yang harus kita tumbuhkan sebagai seorang guru. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Yang tadi kan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Di sini tidak muluk-muluk keyakinan, yang penting anak bisa paham, bisa menerapkannya. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat tenda. Di sini setelah menjadi keyakinan kelas, misalnya dari kelas 1 sampai 3 dibuatlah suatu keyakinan sekolah. Nah, ini yang akan menjadi suatu peraturan sekolah yang akan dibakukan oleh ibu kepala sekolah. Next, Pak. Nih, tadi ketika suatu permasalahan ada di sekolah, yang tadi dibahas adalah restitusi. Nah, ini adalah tahap-tahapan dari restitusi tersebut. Nih, ketika suatu guru mendapatkan suatu anak permasalahan, harus diselesaikan seperti apa sih, gitu kan. Nah, kita di guru penggerak berusaha untuk membuat suatu segitiga restitusi di mana ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nih, 3 pilihan ini dimulai dengan menstabilkan identitas. Kita menggali apa sih, kenapa anak melakukan hal seperti itu. Di sini validasi, oh seperti ini dikaitkan. Nah, nih menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan karena seorang guru harus mampu meyakinkan dalam dirinya tanpa dorongan dari luar bahwa anak, oh ini kesalahan dan saya tidak akan mengulanginya. Itu fungsi dari restitusi yang tadi dibahas di atas. Next, Pak Roni. Oke, nah ini adalah tanpa disadari kita sebagai guru itu telah melakukan segitiga restitusi. Nih, saya punya kebetulan pas saya motok kemarin Pak Dedi kurang lebih, ya Pak Budi ada permasalahan di kelas 6. Kebetulan saya lewat, ya udah saya amati. Nah, Pak Dedi di sini sudah melakukan segitiga restitusi.
permasalahannya yang tidak pakai kerudung namanya kalau Aulia ya. Aulia ini mendapatkan istilahnya bullying lah ya, diajukan dari ketiga temannya ini. Nah, Pak Deddy melakukan stabilisasi identitas masalah, menstabilkan, lalu membuat restitusi. Nah, setelah saya amati, ternyata tanpa disadari kita pun pernah melakukan segitiga restitusi ini gitu. Kebetulan ada kasus di sini, Pak Deddy ini, udahlah saya pasang di sini. Next, Pak Deddy. Oke, ini akhir dari pertemuan kali ini menarik suatu kesimpulan dalam penerapan program budaya positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, di mana kepribadian seorang guru harus melekat, menyayangi seorang pendidik seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana padi itu akan tumbuh bagus dengan petaninya gitu ya. Nah itu tuh di awal-awal kita menjadi guru penggerak, kita digodok filosofi seorang guru itu seperti apa sih yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara kita sebagai guru. Digodok tuh bagaimana kita memahami filosofi apa yang diinginkan Ki Hajar Dewantara tersebut. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan di sini selalu dari 5 posisi kontrol, seorang guru harus mampu menjadi manajer. Manajer di mana ya? Manajer di sekolah maupun di kelas maupun di lapangan. Nah ini kita harus mampu menjadi manajer, karena yaitu kembali lagi ke peran dan misi guru penggerak itu mencetak suatu pemimpin kepada paradigma perubahan pembelajaran. Oke, Pak Roni. Kecilin atuh ada sayanya ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mungkin paparan dari penerapan budaya positif tadi, alhamdulillah dari tak semua materi pas gitu saya nemu ada suatu permasalahan yang dari tiga restitusi tadi dikaitkan dengan budaya positif dari seorang siswa. Oke, mungkin itu paparan dari saya dari implementasi terhadap aksi nyata modul yang akan berlanjut ke modul 2. Sebelum ini saya harus mengerjakan lagi ini, diedit videonya gitu kan, dimasukkan ke LMS. Nah, paparan ini merupakan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu di sini bukan saya ini harus lebih bagus dari apa yang saya buat. Nah, dari ibu yang ibu kepala sekolah bilang, ayo kita jalan bareng-bareng menggerakkan diri kita, karena slogan kita apa Pak? Slogan guru penggerak ada tadi Pak? Di paling bawah. Paling bawah. Nah, tergerak dalam diri, bergerak untuk maju dan menggerakkan komunitas-komunitas agar menjadi berubah paradigma yang baru. Oke? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dari apa yang saya paparkan, apa yang pernah ditemui dari Bapak Ibu. Oh iya, waktu itu Bayu silakan, ada ini yang waktu sering aksi nyata dari kurikulum Merdeka Belajar ya waktu itu. Mungkin ada yang kasus-kasus yang ditemukan, Bu Haji, dari pelatihan-pelatihan kita sharing. Bu Aida dari apa? Ya, silakan Bapak Ibu apa menanggapi apa dari kesemua ini, kita sharing aja. Ada yang mau ditambahkan? Oke, duduk. Cek, silakan Ibu. Dari belakangnya aja, dari belakang. Atas, coba yang atas itu. Bagian yang yang ada agama. oh itu tuh
keyakinan kelas Pak yang 9. Yang 9. Iya. 9 ya. Ini ya itu bawahnya. Bawahnya lagi. Terus. Keyakinan kelas. Nah itu. Ya, silakan Ibu. Oke, Ibu sih nggak kritik ya. Ya, Bu. Untuk menambahkan sedikit Betul. tentang nomor 9 selalu sholat berjamaah. Sedangkan kita di sini kan sekolah negeri, bukan hanya sholat berjamaah ya. Intinya taat melaksanakan perintah agama. Itu aja kan Pak Heri ya. Oke. Sedikit karena Baik, kita Ibu. nggak Islam semuanya. Betul. Nah, bisa tuh dirubah tuh untuk keyakinan kelas di mana memang kita sholat berjamaah ya seminggu sekali ya untuk penerapan di anak. Boleh Pak dirubah Pak. Terima kasih Ibu tambahannya. Kalau keyakinan itu sudah yakin. Kalau keyakinan itu kan agama ya. Iya. Keyakinan dalam diri. Kesepakatan. Kita bahasanya keyakinan. Iya. Sebenarnya memang materi-materi ini setelah kita laksanakan, cuman kita nggak sadar dari teori-teori yang mereka berikan gitu. Kayak yang tadi lah, bilang contoh yang Pak Deddy tadi, dia juga sudah melakukan segitiga restitusi. Oke, terima kasih Ibu. Yang lain? Silakan Miss. Keyakinan kelas ini kalau akhirnya Maaf. anak Ini Miss. Gimana? jujur kan baru ya Pak Edi. Yap. Tentang keyakinan kelas, saya mau nanya, kalau misalnya kesepakatan, kalau ada yang dilanggar mungkin ada konsekuensi hukumannya. Betul. Sedangkan untuk keyakinan kelas, bagaimana kita tahu untuk konsekuensi jika dia melanggar apa yang diyakininya? Itu aja. Terima kasih. Oke. Yes. Nah, di sini dalam keyakinan kelas di sini, di mana kan tadi udah dijelaskan, nggak perlu banyak sih dalam keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas, di mana dari 3 ini anak harus mampu menyadari dan tumbuh tanpa pelanggaran apa? Oh, saya melakukan suatu pelanggaran akan menjadi konsekuensi seperti ini. Saya akan disiplin, saya akan mendapatkan beng-beng misalnya gitu ya. Nah itu rasa-rasa timbul yang seperti itu. Nah ini seorang guru harus menumbuhkan suatu keyakinan dalam diri dari 3 keyakinan yang telah disepakati. Dia tidak melanggar, tapi menjadi suatu otomatisasi dalam dirinya dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu paling bis. Berarti salah yang penguatan ya. Penguatan bisa Bu. Nah, tadi kan ada juga tuh penguatan yang di posisi-posisi kontrol kan. Nah ini mungkin sama Bu Yus juga nyambung nih Bu Yus. Di PPG banyak ya. Oke? Bu Haji silakan menanggapi ya. Saya pertanyaan nih. Siap Bu. Hah? Habis? Habis. Dorong. Ya, lanjut, Bu Haji silakan. Iya, terima kasih Pak Heri. Coba tolong deh Pak itu yang restitusi ya. Yang Restitusi, ya. Tadi sepemahaman saya dari pemaparan Pak Heri itu misalkan contoh anak tidak memakai topi ya tadi ya. Atribut Pak, Atribut. Nah, di situ dikatakan. Nah itu benar Pak, yang itu Pak. Iya. Nah itu. Iya, di situ dikatakan, ini sudah itu tadi betul. Oh, iya. Di situ kita tidak boleh memberi hukuman. Di situ kita tidak usah memberikan konsekuensi, Betul. ya. Tapi kita harus melakukan yang namanya restitusi, Ah. gitu kan. Nah, ini menurut saya ya, ini bisa terjadi tampaknya begini.
itu misalkan saya yang memberikan seperti itu tuh pasti nanti ada penanggapan begini, oh Bu Sinta terlalu baik gitu ya. Iya. Siswanya tidak mengenakan pakaian olahraga, oke nggak apa-apa gitu. Karena memang saya tanyakan dulu kenapa. Contoh kemarin final itu, Roni ya. Karena pakaiannya belum dicuci, ya celananya, bajunya sih sudah gitu karena ada faktor lah. Nah seperti itu kan. Nah itu salah satunya. Nanti jadi ada apa ya? Jadi oh nih guru yang ini baik gitu ya. Takutnya ada seperti itu. Lalu yang kedua bisa jadi karena sering seperti itu anak jadi modalnya dia berbohong. Ya bisa kan? Iya bisa. Kalau mau Sinta bohong aja, bilang aja bajunya dicuci gitu, kok nggak dikasih hukuman seperti itu. Itu aja sih apa ya tanggapan bagaimana gitu kalau efeknya kalau kita menggunakan sistem restitusi ini. Gitu. Oke, makasih Bu Sinta. Dalam kasus ini ya segitiga restitusi yang kita lakukan dari mulai mengidentifikasi masalah, validasi masalah serta dalam penyelesaian masalah yang kita lakukan, kita hanya untuk berusaha untuk menanamkan suatu budaya positif, di mana budaya positif itu tidak perlu dari dorongan motivasi eksternal. Misalnya anak akan mendapatkan sesuatu ketika tidak melakukan sesuatu gitu kan. Nah ada timbal baliknya. Nah di posisi fungsi dari segitiga restitusi ya kita menumbuhkan budaya positif aja Bu. Kita akan mencoba terus dan terus sampai mana sih gitu dia melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang sama. Nah lama kelamaan suatu budaya positif akan tumbuh dalam dirinya. Dia akan tumbuh untuk melakukan hal yang tidak dilanggar. Misalnya tadi memakai baju olahraga kan, insya Allah suatu ke depan kan tadi kita mengobrolkan dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek kan tadi dengan hukuman kan, udah stuck di situ. Nah itulah tipikal guru olahraga nih. Udah nggak usah baju pakai olahraga, nggak usah olahraga kan gitu. Ini tipikal guru olahraga adalah penghukum gitu kan. Nah disinilah kita digodok sebagai melakukan suatu segitiga restitusi yang diharapkan akan tumbuh dalam diri anak, tidak melakukan hal yang sama gitu kan terhadap suatu kesalahan yang pernah dilakukan. Oke? 3 udah, lanjut Roni silakan. Untuk menambahi. Oke. Ya, saya juga tadi mau nanya itu. Nah, itu silakan Roni. Tapi sebelumnya saya mau mengini juga mengiyakan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. Iya betul. Tadi Bu Pur bilang katanya keyakinan terlalu gimana kayak agama ya. Kalau menurut saya juga terlalu begitu juga. Tapi mungkin ada maksudnya. Kalau saya sih lebih setuju komitmen. Jadi seseorang harus komit apa yang dituliskan atau apa yang dia sepakati. Lebih dari kesepakatan kalau komitmen. Komitmen dari diri sendiri. Commit, ya kan? Artinya kalau melanggar dia ya rugi sendiri, nyesel. Nah, tapi keyakinan mungkin dari tadi saya pikir-pikir kenapa keyakinan ya? Ya mungkin kalau kayak agama misalnya, saya mau meluk agama ini, terserah kan? Orang nggak bisa, kamu harus ini, kamu itu. Nggak beragama juga nggak apa-apa kan? Betul. Ada negara yang bebas tanpa agama juga kan? Nah, artinya keyakinan itu tergantung dari diri sendiri sebenarnya. Sama kayak tadi restitusi kan, akhirnya dia akan menyadari diri sendiri bahwa agama itu penting, perlu bagi hidupnya kan. Nah mungkin saya tadi pikir-pikir ke arah sana kali ya. Nah itu aja. Terus untuk pertanyaan yang saya akan ajukan dari berhubungan dengan Bu Sinta, saya juga tadi berpikir ada kasus saya waktu itu kelas 6 A dan 6B ya, yang putrinya ini udah mulai agak gimana? Puber. Udah lagi jadi dalam tanda kutip liar lah gitu kan. Waduh, ini susah nih diatur nih. Sampai akhirnya saya ambil kesimpulan mengenakan hukuman lah. Yang sebenarnya tadi kan nggak bagus. Tapi hukuman ini adalah nggak hukuman secara fisik, tapi namanya murid kan, namanya olahraga itu mata pelajaran yang paling ditunggu-tunggu setiap minggu ya kan, karena bebas bermain gitu kan. Pada saat itu saya kasih hukuman murid-murid itu tidak boleh mengikuti tidak boleh mengikuti pelajaran olahraga, tidak boleh ikut olahraga lah ya, tidak boleh main basket dan segala macam. Saya kena sanksi hukumnya seperti itu. Nah bagi mereka rugi. Setiap minggu mereka tunggu nih kan, tapi nggak ikut kan rugi
berbagi. Iya. Nah, padahal nggak sesuai dari yang tadi restitusi tadi kan. Tapi ada kasus yang kedua, siswa tidak membawa pakaian olahraga. Iya. Saya tidak memberi hukuman dan tapi ada konsekuensinya. Artinya Iya. gini, kalau kamu tidak sampai ujian nanti nggak punya baju olahraga, Betul. kamu tidak bisa ikut ujian. Ya, saya sedikit agak takut-takutin. Betul. Nanti soalnya itu difoto, kamu dilihat Iya, kepala sekolah, dilaporin ke ini dinas, itu kamu difoto. Iya. Kalau kamu nggak pakai seragam nggak bisa ikut ujian. Iya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, anak-anak akhirnya semua pakai Iya. seragam. Iya. Mohon maaf, bukan membanding-bandingkan. Ada sekolah-sekolah tuh yang kayaknya pakaiannya kok nggak ini ya, Iya, kan iya. kurang bagus juga. Jadi dari sini kan keseragaman penting. Betul. Jadi mereka kalau udah seragam juga pelajar juga lebih enak gitu, lebih bagus. Ya, itu aja dari saya. Saya nggak tahu apakah saya salah dalam menjalankan Betul, betul. hukuman dan konsekuensi tadi. Betul. Seharusnya kan restitusi. Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak Roni. Nah, apa yang telah untuk kasus Pak Roni ini? Yang pertama dengan keyakinan yang keyakinan ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri siswa. Ketika siswa itu tidak melakukan kesalahan yang sama, gitu kan? Seperti saya bilang, otomatisasi dalam diri, gitu kan? Bagaimana seorang anak untuk mampu menyiapkan baju olahraga, gitu kan, Pak ya? Nah, itu yang dapat keyakinan dalam diri. Nah ini ketika pada kasus kedua Pak Roni tadi itu tidak disadari Pak Roni telah melakukan suatu segitiga restitusi kan, nih mengidentifikasi masalah dan solusi yang Pak Roni jalankan ya alhamdulillah dengan mereka dikasih Penjelasan. suatu pemahaman, nah tentang ujian, keseragaman kan itu sudah membuat suatu keyakinan dalam diri, oh bahwa pentingnya baju olahraga tidak hanya untuk dipakai olahraga tapi untuk kebersamaan. Aplaus buat Tony, bagus Pak Tony, bagus. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya. Mungkin paparan dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf dan aplaus buat kita semua. Oke, kita akhiri aja untuk sesi aksi nyata modul 1.4 dalam program Guru Penggerak yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak DKI di daerah khusus daerah istimewa Yogyakarta, karena di DKI Jakarta belum ada. Oke, selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Coba dilambaikan kepada kamera. Dadah. Sampai ketemu lagi di pendampingan individu yang kedua. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.